wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Kita memang harus selalu bisa menjaga kesehatan kita, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Kita harus selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Gak lupa untuk selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan menghindari kerumunan. Usahakan untuk tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Kenapa? Agar angka penularan COVID-19 di negara kita bisa terus ditekan, sehingga kita bisa sekolah seperti biasa, bertatap muka, belajar bersama, dan bermain bersama. Baiklah anak-anak ibu, sudah siap untuk pelajaran berikutnya? Oke, siap ya? Semangat gak? Semangat ya, aduh pinter nih, semangat banget kayaknya pagi ini. Sebelum masuk ke pembelajaran yang baru, Bu Guru mau tanya nih sama kalian, masih ingat gak tentang cerita Bu Guru minggu lalu? Ingat ya? Aduh pinter. Minggu lalu Bu Guru bercerita tentang Dayu dan ikan hiasnya. Di dalam cerita itu, Dayu nih bertanya-tanya nih, kenapa di dalam air mulut ikannya terbuka dan menutup, seperti seolah-olah ikannya sedang menelan banyak air. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh ikannya Dayu? Yuk kita pelajari di pelajaran kali ini. Jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya teman-teman. Nah, kali ini kita belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Sudah siap? Kita belajar bersama ya. Pada tema 2, subtema 1 kali ini, kita akan belajar tentang alat pernafasan pada hewan dan manusia. Apa sih bernafas itu? Bernafas adalah proses menghirup dan menghembuskan udara. Pada manusia dan hewan sama-sama menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan menghirup karbon dioksida dan menghembuskan oksigen. Oksigen yang telah dihembuskan tumbuhan tadi dihirup kembali oleh manusia dan hewan. Dengan kata lain, tumbuhan membantu manusia dan hewan untuk mengolah udara yang kotor menjadi udara yang bersih. Nah, kita harus selalu bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah disediakan banyak tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ingat, jaga hutan kita ya, karena hutan adalah paru-paru dunia. Sekarang kita masuk pada pembelajaran alat pernapasan pada hewan. Sebelum masuk pada pembelajaran ini, Bu Guru punya sesuatu untuk kalian. Bu Guru punya lagu baru. Nah, lagu baru ini akan memudahkan kita semua untuk mengingat apa saja sih nama alat pernapasan pada hewan. Kita coba yuk, lagunya mudah kok, menggunakan nada balun pada 5. Begini lagunya. Alat pernapasan hewan, macam-macam namanya. Cacing menggunakan kulit, serangga memakai trakea, ikan bernafas dengan insang, reptil dengan paru-paru, amfibi insang dan paru, burung pundi-pundi udara, mamalia dengan paru, baik yang di air dan di darat, menghirup O2, menghembuskan CO2. Nah, lagunya mudah kan? Lagu ini akan memudahkan kita mengingat. Ayo, sering-sering diulang lagunya ya. Alat pernapasan pada hewan pertama yang akan kita bahas adalah pada cacing tanah. Tuh, ada yang takut gak sama cacing tanah? Cacing tanah memiliki nama latin Hermes. Nah, cacing tanah ini tidak memiliki alat pernapasan khusus anak-anak. Cacing tanah bernafas menggunakan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir. Tujuannya untuk memudahkan cacing menghirup oksigen dari udara sekitar. Makanya cacing suka tempat yang lembab. Nah, di bawah permukaan kulit cacing yang tipis ini terdapat pembuluh udara. Saat oksigen masuk, oksigen ini akan diikat oleh darah. Di dalam darah cacing terdapat hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Kemudian oksigen ini diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, hasil-hasil pembakaran tadi berupa karbon dioksida dan uap air juga akan dikeluarkan cacing melalui permukaan kulitnya, seperti gambar di samping. Sistem pernafasan selanjutnya yang akan kita bahas adalah sistem pernafasan pada serangga. Serangga memiliki nama latin insecta. Anak-anak tahu nggak binatang apa saja nih yang termasuk di dalam serangga? Benar, kecoa, lebah, lalat, dan masih banyak lagi.
Serangga ini memiliki alat pernapasan yang dinamakan trakea. Bentuknya seperti tabung dan memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan ini dinamakan trakeola. Nah, trakea ini mengedarkan langsung oksigen ke seluruh tubuh serangga dan menyerap karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh yang dinamakan spirakel. Lalu udara akan beredar melalui pembuluh udara kecil. Nah, sel-sel tubuh serangga akan mengambil oksigen dari pembuluh udara kecil ini. Dan karbon dioksida dari sel akan mengalir menuju trakeola dan dikeluarkan melalui lubang spirakel, seperti gambar di samping. Alat pernapasan berikutnya adalah alat pernapasan pada ikan. Ikan memiliki nama latin pisces. Sama dengan hewan lain, ikan juga bernafas. Bagaimana ya proses pernapasan pada ikan? Yuk kita simak. Alat pernapasan pada ikan dinamakan dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang ini terletak di belakang rongga mulut ikan. Insang dilindungi oleh tutup insang yang dinamakan dengan operkulum. Di dalam operkulum terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih dan di dalamnya ada pembuluh darah halus. Nah, pembuluh darah halus inilah yang menyerap oksigen dari air dan mengeluarkan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam dan penyaring makanan loh. Nah, untuk memperoleh oksigen yang cukup, mulut ikan dan insang harus bekerja sama. Bagaimana ya caranya? Pertama-tama, tutup insang akan menutup. Bersamaan dengan itu, mulut ikan akan terbuka. Lalu dinding mulut akan mengembang dan pada saat itulah air masuk ke dalam mulut ikan. Lalu rongga mulut menyempit, mulut ikan menutup. Bersamaan dengan itu, tutup insang akan terbuka. Pada saat itulah air keluar dari mulut ikan dan melewati insang. Nah, dalam proses tadi itulah oksigen dari dalam air akan terserap dan karbon dioksida akan dikeluarkan. Begitu prosesnya. Hal itulah yang menjelaskan kenapa ikan dayu mulutnya selalu terbuka dan menutup. Mereka bukan sedang menelan air ya, tapi melalui proses bernafas. Sistem pernafasan selanjutnya adalah sistem pernafasan pada hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang bisa hidup di air dan bisa hidup di darat. Ada yang tahu nggak contoh dari hewan amfibi apa? Betul sekali, kata merupakan salah satu dari hewan amfibi. Pada saat masih menjadi kecebong, kata bernafas menggunakan insang. Insang itu terletak di luar tubuhnya, terdiri dari lembaran-lembaran kulit halus dan mengandung kapiler darah. Saat berusia 9 hari, kecebong akan bernafas menggunakan insang dalam. Nah, insang dalam itu akan menyusut seiring dengan berfungsinya paru-paru kata. Pada saat hal itu terjadi, berarti si kata muda sedang berproses menuju kata dewasa. Karena kata dewasa bernafas menggunakan paru-paru ya. Di dalam paru-paru kata terdapat gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara itulah oksigen diserap dan karbon dioksida dilepaskan. Nah, selain bernafas dengan paru-paru, kata dewasa juga bernafas dengan kulit ya. Hal itu menjelaskan kenapa kulit kata selalu berlendir. Fungsinya untuk memudahkan kata menyerap oksigen dari udara sekitarnya. Selanjutnya, sistem pernafasan pada reptil. Yang termasuk di dalam reptil antara lain ular, kadal, biawak, dan lain sebagainya. Reptil bernafas menggunakan paru-paru ya. Prosesnya, udara akan masuk melalui hidung, menuju batang tenggorokan, dan langsung ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh rusuk. Paru-paru reptil ini sangat sederhana loh, karena hanya terdiri dari beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru. Namun pada buaya dan kadal, paru-parunya lebih kompleks, karena terdapat beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Untuk reptil yang sering berkubang seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Jadi air tidak dapat masuk ke dalam paru-paru. Wah, keren banget ya. Selanjutnya, sistem pernafasan pada burung atau yang dikenal dengan nama latin aves. Burung bernafas menggunakan paru-paru ya. Paru-paru burung ini terletak di dalam rongga dadanya. Jadi, pada saat udara memasuki lubang hidung burung, udara akan menuju pembuluh darah yang dinamakan dengan trakea. Selanjutnya, sebagian dari udara akan langsung menuju paru-paru dan digunakan dalam proses pernafasan. Sebagiannya lagi, udara akan disimpan di dalam kantong udara atau dikenal juga dengan nama pundi-pundi udara. Kenapa ya harus ada udara yang disimpan? Jadi, burung hanya dapat menghirup udara pada saat dia hinggap, dan pada saat terbang, burung hanya mengandalkan udara yang tersimpan dalam kantong udara tadi. Begitu anak-anak. Sistem pernafasan pada hewan terakhir yang akan kita bahas adalah sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Mamalia ini ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Mamalia yang hidup di air antara lain paus, lumba-lumba, dan ikan duyung. Sementara mamalia yang hidup di darat ada sapi,
kambing, kucing, dan lain sebagainya. Alat pernafasan pada mamalia adalah hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Pada mamalia yang hidup di air, di dalam hidungnya terdapat katup, sehingga pada saat mamalia itu menyelam, air tidak dapat masuk ke paru-paru. Nah, pada saat nanti mamalia itu naik ke permukaan kembali, katup di hidungnya akan terbuka. Dan pada saat itulah proses penyerapan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida serta uap air dari mamalia laut tersebut. Nah, kita telah selesai mempelajari macam-macam alat pernafasan pada hewan. Untuk lebih mengingat lagi, bagaimana jika kita menyanyikan lagu yang telah guru ajarkan tadi? Mari bernyanyi bersama. Alat pernafasan hewan, macam-macam namanya. Cacing menggunakan kulit, serangga memakai trakea, ikan bernafas dengan insang, reptil dengan paru-paru, amfibi insang dan paru, burung pundi-pundi udara, mamalia dengan paru, baik di air dan di darat, menghirup O2, menghembuskan CO2. Nah, anak-anak harus rajin mengulang-ulang lagu ini ya, supaya menjadi lebih hafal dan lebih paham nama alat-alat pernafasan pada hewan. Nah, kini tiba waktunya kita masuk pada pembelajaran alat pernafasan pada manusia. Sebelum belajar lebih dalam, bagaimana jika kita bernyanyi dulu? Lagu ini juga akan membantu kita mengingat dan menghafal loh. Nadanya menggunakan lagu Anak Kambing Saya. Begini lagunya, ikuti ya. Ayo belajar sistem pernafasan, oksigen ke hidung, faring, laring, trakea, lewati bronkus juga bronkiolus, sampai alveolus ditukar CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Mudah kan lagunya? Ini merupakan nama-nama dari organ pernafasan pada manusia. Pertama-tama, udara akan memasuki hidung. Di hidung kita terdapat rambut-rambut pendek dan tebal yang fungsinya untuk menyaring kotoran yang masuk bersama dengan udara. Selain disaring, udara yang masuk juga akan dilembabkan menggunakan selaput hidung. Selanjutnya, udara bergerak menuju faring. Faring ini merupakan persimpangan antara saluran pernafasan bagian depan dan saluran pencernaan bagian belakang. Lalu udara menuju laring. Laring ini letaknya di belakang faring dan di dalam laring terdapat 9 tulang rawan yang berbentuk kotak. Selanjutnya, udara akan bergerak menuju trakea. Trakea atau batang tenggorok ini di dalamnya terdapat silia. Silia ini berfungsi untuk mendorong keluar semua bakteri dan debu yang masuk bersama dengan udara. Lalu, udara menuju bronkus. Bronkus ini percabangan dari trakea ya. Dan bronkus itu terdiri dari bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, selanjutnya udara akan memasuki bronkiolus. Bronkiolus itu percabangan dari bronkus. Nah, terus udara akan menuju ke alveolus. Alveolus itu letaknya di dalam paru-paru. Di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus itu dikelilingi dengan kapiler-kapiler darah dan bentuknya seperti buah anggur loh anak-anak. Di samping ada gambar tentang sistem pernafasan pada manusia. Kalian harus memahami di mana letaknya ya. Ada yang tahu nggak? A menunjukkan apa? Tepat sekali. A menunjukkan hidung. B menunjukkan faring. Tepat. C menunjukkan laring. Benar sekali. D menunjukkan trakea. E menunjukkan bronkus. Lalu F menunjukkan paru-paru. Nah, di bawah paru-paru ada otot yang berwarna merah berbentuk kubah, itu dinamakan dengan diafragma.
Diafragma ini merupakan otot utama dalam proses pernafasan pada manusia. Dapat bergerak naik turun seiring dengan terjadinya proses pernafasan. Nah, kita telah selesai belajar tentang sistem pernafasan pada hewan dan sistem pernafasan pada manusia. Bu Guru berharap kalian akan rajin-rajin mengulang pembelajaran yang telah Bu Guru berikan ya, supaya semakin mahir dan hafal tentang sistem pernafasan pada hewan dan sistem pernafasan pada manusia. Sebelum pembelajaran ini Bu tutup, alangkah baiknya kita semua nanti berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kita hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo anak-anak, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, anak-anak, silahkan periksa grup WA kalian. Bu Guru akan mengirimkan tugas dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.